Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan masih bersama Khairul Fahmi. Aduh, belibet gara-gara kolesterol nih kayaknya, Dok. Iya, betul. Oke, nah boleh silakan dengan slide berikutnya penjelasan tentang kolesterol resiko, ini ya. sendiri, faktor resiko. Tadi kita membahas faktor resiko, ada pria lebih dominan kena daripada wanita, kemudian usia di atas 55 tahun, orang-orang yang fasih untuk merokok, ya kan. Terus tadi apalagi nih, Dokter? Aktivitas mungkin fisik yang kurang. Oh iya, aktivitas fisik yang kurang, ya kan. Jadi mulai sekarang harus berolahraga. Gitu. Iya, betul sekali. Oke, baik. Boleh kita menuju ke slide lagi tentunya pemirsa untuk melihat beberapa faktor risiko lainnya. Oke, kita lanjutin ya. Lalu berikutnya setelah dari olahraga itu ada diabetes nih. Makanya tadi ya Kak, jadi biasanya kan dia ketahuannya lewat medical check up tuh. Tapi biasanya kalau kita khususnya untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis, artinya penyakit yang menahun ya, metabolik biasanya itu kayak diabetes mellitus, kemudian hipertensi, penyakit jantung, kemudian juga pasien dengan riwayat stroke, kita rutin kan nih ngecek profil lipidnya gitu. Karena memang ada kaitannya ya. Lalu berikutnya adalah obesitas. Yang tadi sudah ditanyakan di awal. Jadi gimana nih ya kan? Harus tunggu obes dulu baru kita diet yang sehat, pola hidup sehat atau gimana? Tadi jawabannya enggak. Jadi pada beberapa orang yang berat badannya biasa atau ideal atau bahkan underweight tapi ternyata dia juga punya gangguan atau dislipidemia. Tapi memang yang resikonya lebih tinggi adalah yang obes dong tentu. Iya, betul ya. Lalu berikutnya adalah hipertensi, tadi sudah dijelaskan. Nah, di sebelah sini itu ada beberapa yang dia tidak bisa dimodifikasi ya. Artinya nggak bisa kita apa-apain sih sebenarnya gitu ya. Kayak genetik, memang walaupun kecil ya persentasenya, tapi memang ada kaitannya. Karena juga kan kayak obes biasanya kan ada hubungannya dengan genetik nih. Iya, betul. Jadi biasanya kalau orang tuanya memang obes, maka anaknya punya resiko nih. Untuk obes juga. Iya, maka otomatis yang penyakit-penyakit penyerta lainnya juga ada resiko. Lalu kemudian ada riwayat keluarga sama ya itu. Kemudian ada stres psikologis, konsumsi alkohol, mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab prevalensi laki-laki lebih tinggi daripada yang wanita gitu ya. Kemudian konsumsi kopi dan makanan-makanan yang hati-hati, ini mau digaris bawahi ya, di underline, manis. Oh, manis. Iya, betul. Selama ini yang banyak masyarakat pahami itu cuman yang santan, ya. Betul. Jadi apa-apa tuh santan yang jadi kambing hitam. Ya, memang benar sih, dia memang penyebabnya juga walaupun enak ya Kak ya kali ya. Tapi memang menjadi sumber dari gangguan profil lipid ini. Tetapi hati-hati pemirsa, yang kaya gula ternyata ada kaitannya juga. Dia akan mengacaukan metabolisme lipid dalam tubuh kita. Oke. Gitu. Tapi orang-orang yang biasanya tahu gula ini jatuhnya ke kencing manis, Iya, diabetes. betul. Dan ternyata kalau ditarik ini faktor resiko dia dislipidemia gitu. Jadi mereka tuh kayak lingkaran yang gak ada putusnya ya. Nyambung gitu ya, Dokter ya. Betul. Jadi hati-hati ya. Bukan cuma nanti kita akan di slide terakhir kita akan bahas ya makan makanan apa, dan ternyata yang tinggi gula juga harus dihindari ya. Kita next slide. Nah, ini dia. Kapan sih kolesterol seseorang dikatakan tinggi? Ya, yang mana nih batasannya gitu. Ini juga sering salah kaprah ya. Kadang walaupun nggak terlalu sering ya kasusnya, masih normal dibilang tinggi. Ya, udah tinggi dibilang masih aman gitu ya. Jadi suka keliru ya. Nah, ini boleh masyarakat yang lagi menonton, ibu-ibu yang lagi santai, boleh ya agak di screenshot gitu ya supaya ada pegangan. Oh, ini loh ternyata batasannya. Jadi boleh kalau nggak bisa dihafal setidaknya boleh ditempel di rumah. Jadi tahu ya kalau lagi medical check up ke puskesmas atau bahkan mungkin ke rumah sakit ya dan lain sebagainya disesuaikan ya. Setelah cek dilihat nih normal. Iya, bagusnya ditempel aja gitu ya. Jadi ada kolesterol total tadi yang jahat, kita tuh maunya yang diinginkan tuh berarti yang bagus ya, ibu-ibu ya. Jadi di bawah 200 kita maunya. Ya, artinya limit maksimalnya 200 saja itu udah tinggi. Gitu ya, sampai dengan ada sebutan yang sedikit tinggi atau borderline dan tinggi. LDL itu maunya yang mana nih Dok cara bacanya? Yang optimal. Optimal itu artinya yang kita harapkan, kan kita maunya kan rendah ya yang kolesterol jahat gitu ya. Jadi kita tuh maunya di bawah 100 yang LDL gitu.
Lalu kemudian HDL. Nah, hati-hati baca yang HDL nih ibu-ibu atau siapapun pemirsa yang menonton. HDL-nya jangan baca, oh HDL aku 20, bagus nih. Rendah. Tadi kan udah dijelasin HDL tuh yang baiknya. Kita maunya setinggi-tingginya kalau bisa ya. Nanti takutnya dibacakan kan 20 bagus nih berarti gitu. Enggak, 20 malah jelek. Karena dia kerendahan. Kita tuh maunya berapa? Oh, kalau aku 80 bagus. Berarti bagus. Karena khusus HDL itu adalah lipid yang baik. Dia punya efek protektif ke jantung. Jadi kita maunya itu yang tinggi. Ya. Kemudian trigliserid. Trigliserid kan jahat nih. Berarti yang mana nih ibu-ibu patokannya? Yang normal, yaitu di bawah 150. Jadi harus di bawah 150. Gitu. Jadi udah bisa ya cara bacanya, takutnya di print Kak tapi salah baca. Iya betul. Iya. Jadi yang dibaca tuh yang kata-kata tinggi lah, yang sangat tinggi lah gitu. Jadi udah bisa ya ibu-ibu ya atau pemirsa yang menonton di rumah ya, jangan keliru lagi. Kita ke next slide. Next, boleh di next slide. Oke. Nah, sekarang kita masuklah ke komplikasinya. Oh, Jadi, ini komplikasi ya. Iya, Aduh. betul. Apa sih dampaknya gitu ya? Apa sih dampaknya kalau aku biarin aja? Misalnya ini udah screening nih Kak. Terus kan kadang nggak ada keluhan kok. Sering ya. Sama kayak orang darah tinggi nih. Udah 200 tapi kan nggak ada sakit Dok. Aku nggak ada keluhan. Terus akhirnya dia santai nggak minum obat gitu. Nah, yang gini-gini nih yang bahaya ya. Kolesterol udah 300, 400 yang total tapi masih santai. Karena pundak aku belum berat Dok. Belum berasa gitu iya, kan. kepalaku juga masih ringan gitu, belum ada keluhan gitu. Nah, yang kayak gini-gini bisa mengakibatkan yang namanya komplikasi atau bahaya. Ya. Jadi, kolesterol ini adalah menjadi sumber malapetaka untuk banyak organ di tubuh kita. Ya. Awal mulanya dia penyebabnya, terus yang kena imbasnya organ di tubuh kita. Gitu. Yang paling sering itu apa? Jantung yang jadi masalah itu. Ya. Jadi penyebabnya sebenarnya si plak ini tadi, ya, kolesterol ini, lalu kemudian dia mengakibatkan permasalahan pada organ jantung. Atau yang tadi permasalahannya itu dari kolesterol, tapi dia menyebabkan permasalahan dalam sirkulasi darah misalnya. Kemudian menyebabkan orang menjadi diabetes, kemudian hipertensi dan lain sebagainya, ya. Tapi kita mau fokuskan itu adalah masalah di jantung dulu, karena yang paling banyak komplikasinya itu adalah ke jantung. Jadi kita tahu ya bahwa kayaknya di slide berikutnya ada. Slide berikutnya boleh? Ada gambarnya yang kita mau. Nah, ini dia. Jadi kita bicara soal jantung dan pembuluh darah nih ceritanya. Jadi pembuluh darah kita itu buat pemirsa yang menonton di rumah, pemirsa boleh membayangkan pembuluh darah itu kayak pipa. Ya, pipa itu berarti yang bulat gitu ya, panjang. Itu kayak kita bayanginnya itu sebuah pembuluh darah. Nah, ternyata kolesterol yang udah dijelasin panjang lebar tadi, kalau dia kadarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu dia diemnya, mendoknya atau numpuknya itu di sini, di pipa ini tadi, di pembuluh darah kita. Jadi dia tuh nempel di situ, gitu. Ya, jadi bukannya pergi terbuang lewat urin atau lewat feses gitu, enggak, dia nempel di situ. Gitu, ketika dia berlebih, ya. Nah, yang nempel inilah yang bermasalah ya Dokter. Iya, yang kelebihan gitu ya. Jadi dia akan menempel di situ. Nah, kemudian kalau dia menempel apa dong akibatnya? Nah, pemirsa boleh bayangin pipa tuh kan dia punya ukuran ya. Misalnya dia untuk lewatnya air tuh sekian senti gitu ya, atau sekian mili diameternya. Ketika Begitupun darah ya? Iya, ditutupi dengan plak tadi, berarti otomatis diameternya berkurang toh. Ya, sedangkan aliran darah yang mau lewat tuh kan nggak berkurang. Tetap dengan volume yang sama yang mau lewat. Berarti yang terganggu tuh jalannya. Betul. Jadi jalannya harusnya longgar, nggak sempit, ini jadi nyempit. Iya. Gitu. Itulah terjadi yang namanya penyumbatan tadi Dokter ya. Itulah yang disebut dengan penyumbatan. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lagi Dokter. Kita nanya-nanya lagi tentang kolesterol ini, kita akan jeda iklan dulu ya. Tetap pemirsa di Dokter Ferry Bengkulu bersama Kita Sehat.